wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan ke-18 kitab Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dengan mensyarah kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan majaz dan ini pembahasan terakhir, alhamdulillah. Kalau selesai, alhamdulillah. Kalau tidak selesai, dilihat setelahnya. Karena setelahnya langsung masuk al-amr. Masuk di al-amr. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, wa idza tammal kalamu 'alal haqiqati wal majazi. Mana itu? Oh, tidak ada di ana. Oh, kalau ana kan langsung ba'lam. Oh, iya. Terus ulang. Wa idza tammal kalamu 'alal majazi 'alal haqiqati wal majazi. Baik. Jadi kata beliau, wa idza tammal kalamu, kalau sudah selesai sempurna kalam di atas hakikat dan majaz, terus Fa'lam annal ulama'a ikhtilafu fi wuqu'il majazi 'ala thalathatil aqwalin. maka ketahuilah bahasanya ulama ikhtalafu, bukan ikhti. Bahasanya wa'alam annal ulama'a ikhtalafu. Bahasanya ulama mereka berselisih tentang adanya majaz dalam Quran. Ada nggak atau tidak dalam Quran? Kalau di kalam biasa, ada. Ada, kalau itu disepakati kalau dalam kalam biasa, kan orang kan bebas menghilangkan apa yang dia maukan. Tapi dalam Quran, apakah ada majaz atau tidak? Masalahnya nanti beliau akan katakan bahwa di sana ada ahli kalam, orang Mu'tazilah, orang Mu'attilah, ya, menafikan ayat-ayat sifat dengan berdalil akan apa? Majaz. Majaz, paham kan? Jadi mereka berselisih tentang itu apakah ada dalam Quran atau tidak. Terus La majaza fil lugati wala fil al-Qur'ani. baik. Pendapat pertama, pendapat yang pertama, ya, tidak ada majaz dalam Quran. Tidak pula pada selainnya. Berarti ini beda sekali ya. Beda sekali ya. Masya Allah. Sampai selesai bedanya. Berarti dia belum ganti betul. Baiklah, berarti kita dengar saja Dimas di. Iya. Karena beda sekali. Anda lihat ada di sini qad talaf ahlul ilm fi wuqu'il majaz fil Quran faminhum man dhahaba. Di situ lebih teratur berarti. Al-awwalu, pendapat pertama maksudnya. Ulang, al-awwalu. La majaza fil lugati wala fil Qur'ani. Itu pendapat pertama. Ada ulama yang berpendapat tidak ada majaz fil lughat dalam bahasa Arab secara umum. Tidak ada pula dalam Quran. Tidak ada dalam bahasa Arab, tidak ada pula dalam Quran. Wa nusiba dzalika ila Abi Ali Al-Farisi. Al-Farisi. Baik. Wa nusiba dzalika ila Abi Ali Al-Farisi. Disandarkan hal itu, maksudnya pendapat yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak pula ada pada selainnya, disandarkan kepada Abi Ali Al-Farisi. Iya, terus Al-Isfaraini. Wa nasara dzalika Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Dan ini juga yang berpendapat dengannya Abu Ishaq Al-Isfiraini. Al-Isfiraini. Nah, Isfiraini. Iya. Nah, Abu Ishaq Al-Isfiraini. Dan ditolong oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Ibnu Qayyim. Nanti akan baru sebutkan. Syekhul Islam keras beliau dalam masalah ini, tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak pula dalam bahasa. Tapi ada kemana ayat-ayat yang dicontohkan? Mereka hanya bilang itu adalah uslub. Itu hanya uslub dalam mentakbir.
Was'alil qaryah, asalnya was'al ahlal qaryah. Tapi uslubnya was'alil qaryah. Jadi mereka menamakan apa? Uslub saja. Itu uslub lughah. Uslub lughah. Adapun majaz tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada pada selainnya. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Terus wa tilmidzuhu Ibnu Qayyim. Masya Allah, sini wa min ba'dihi Ibnu Qayyim. Dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah yang menguatkannya. Terus Dina Syekhu Muhammadul Al-Amini As-Sinqiti. Baik. Di antara kalangan orang mutaakhirin, orang ulama belakangan adalah Syekh Al-Amin As-Sinqiti yang punya tafsir Quran, Adwaul Bayan fi tafsir Quran. Ya, yang punya tafsir Quran. Belum punya satu tulisan kecil, Kutaib. Ya, yang membantah akan tidak adanya majaz dalam Al-Quran. Yaitu Al-Amin As-Sinqiti rahimahullah. Terus Al-Qaulu Tsani. Itu pendapat pertama. Sekarang pendapat yang kedua. Annahu la majaza fil Qur'ani ma'a itsbatihi fil lugati. Tidak ada majaz dalam Quran, tapi ada dalam bahasa. Sama kalau tadi kan yang pertama, tidak ada di Quran, tidak ada dalam bahasa. Maksudnya selain Quran. Kalau pendapat ini ada di Quran. Ada di Quran. Tidak ada di Quran, tapi ada di bahasa. Terus Manusia dzalika ila Dawud az-Zahiri. Daud az-Zahiri. Disandarkan pendapat ini kepada Daud az-Zahiri. Sama Daud az-Zahiri. Sama Zahiri, ulama Zahiriyah. Wa banihi Abi Bakri. Dan anaknya Abu Bakar. Wa huwa qaulu Ibnu Huwaizi min Dadi. Ibnu Huwaizi min Dadi minal Maliki. Ibnu Huwaiz. Minal Huwaiz. Mindat. Dan dia ucapannya Ibnu Huwaiz Mindat Al-Maliki. Dari ulama Malikiyah. Terus wa bani Qasi minas Syafi'iyyati. Dan Ibnu Qasi. Ibnu Qasi dari Syafi'iyah, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Terus wa Ibnu Hamidi. Dan Ibnu Hamid. Wa Abi Fadli. Ibnu Hamid dan Abi At-Tamimi. Abi siapa? Fadli At-Tamimi. Fadli. At-Tamimi. Terus wa Abil Hasani Al-Khurazi. Cepat. Wa Abil Hasan Al-Khurazi. Dan Abul Hasan Al-Khurzi. Minal Hanbali. Dari kalangan minal Hanabilah. Terus ala anna nisbata al-qawlu bi inkari al-majazi ala ba'di al-ulama'i tahtaju ila tahriri tahtaju ila tahriri wa tawthiki. Baik, Masya Allah, beda sekali ya. Kita kan lama. Baik, kata beliau ala anna atas bahwasannya nisbat al-qaul biingkaril majaz, penyandaran pendapat akan diingkarinya majaz kepada sebagian ulama, katanya tahtaju ila tahrir, butuh kepada tahrir, butuh kepada pemeriksaan wa tautsik dan penelitian kembali. Kan tadi kan tidak ada majaz dalam logo. Yang mengingkarinya dalam logo butuh diperiksa lagi. Dari pendapat pertama maksudnya. Terus qaulu bi itsbatil majazi fil lugati wa nafihi anil Qur'ani qaulun dhaifun. Itu pendapat kedua ini. Dan pendapat yang menetapkan majaz di lugo dan menafikannya dari Quran, pendapat yang dhaif. Terus, kenapa bisa dhaif? Ya maksudnya ini pendapat kedua yang belum bantah. Terus,
naqidun li'anna al-Qur'ana nuzila bilughatil Arabi. Ini masalahnya. Ini bertentangan. Gimana caranya kita bilang tidak ada di Quran tapi ada di lugo. Sementara Quran turun dengan bahasa Arab. Itu masalahnya. Kalau kan apa yang ada dalam bahasa Arab berarti ada di Quran. Karena sama kaidahnya. Terus Fiha al-haqiqatu wal majazu. bahasa Arab ada hakiko, ada majaz. Berarti dalam Quran juga ada. Terus Wadawafi'u ila inkaril majazi muta'adidah. Pengaruh, pendorong yang mengantarkan orang mengingkari majaz banyak. Uktasiru minha aktasiru minha ala salasati. Saya hanya terbatas pada 3. Maksudnya banyak. Orang-orang mengingkari majaz itu banyak alasan. Itu seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Itu apalagi Ibnu Qayyim. Beliau keras sekali mengingkari majaz. Bahkan beliau sebutkan dalam kitabnya membantah sembahan orang-orang yang menolak Quran, menolak sifat karena majaz. Keras beliau sini. Alasannya maka beliau sebutkan 3. Pertama, al-awwal annal majaza akhul kadhibi wal qur'anu munazzahu tanwin munazzahun an dzalika wa hadza ghairu sahihin li amroini. Baik. Alasan pertama, majaz itu saudara daripada dusta. Wah, keras. Alasan pertama ini, majaz itu saudaranya apa? Dusta. Kan dia bilang, seharusnya kan dia bilang singa, ternyata dia mau kan apa? Rojul. Berarti kan dia apa? Dusta. Saudaranya dusta. Quran disucikan dari hal itu. Karena tidak ada kedustaan dalam Quran. Ini, tapi beliau Syekh bilang, langsung beliau bantah. Ini tidak benar. Karena 2 alasan. Terus, alasan pertama, awal annal majaza laisa muqabilan lisidqi aw al-haqqi hatta yusufa bil kadhibi wa innama huwa muqabilun lil haqiqati. Alasan pertama, majaz itu bukan bagian dari sidik atil al-haq, kejujuran ataupun apa? Kebenaran. Sampai disifati dengan kadhib. Kan mereka bilang tadi, majaz itu apa? Dusta. Majaz ini bukan dari bagiannya, bukan lawan. Kalau majaz itu bukan lawannya sidik. Kalau lawannya kejujuran, maka kadhib. Tiada lain, dia hanyalah lawan dari hakikat. Paham? Kenapa kita bilang pergi lawankan majaz? Maknanya apa? Kadhib. Padahal majaz lawan dari hakikat. Paham maksudnya? Artinya beda lawannya. Kalau lawannya kadhib, sidik. Bukan majaz. Paham alasannya? Kan lawannya kalau kadhib berarti apa? Sidik. Sementara majaz lawannya apa? Hakikat. Jadi salah lawannya. Itu alasan pertama. Tidak bisa dikatakan al-majaz ahu al-kadhib. Tidak bisa. Annal mutakallima bil majazi yansibul qarinata ala irodati al makna al majazi bikhilafil kadhibi fa innahu la qarinata ma'ahu. Alasan kedua, si pembicara yang mengungkapkan sesuatu dengan majaz, dia kan memasukkan korina. Pasti dia akan sebutkan apa? Korina. Indikasinya yang dia inginkan adalah makna majaz. Seperti kemarin, kan contohnya, ro'aitu asadan. Kalau dia inginkan orang,
laki-laki, maka dia akan bilang apa? Yarmi. Berarti kan dia tidak dusta. Kenapa dikatakan apa? Dusta. Coba dia bilang begini, roh itu asadan, tapi dia mau kan siapa? Hah? Laki-laki berani. Salah, itu dusta. Kalau hanya begitu. Tapi kalau Korina, kan sudah dia bilang, saya lihat singa memanah. Nah, ini maksudnya berarti bukan memang dari awal dia tidak maukan singa, tapi dia maukan siapa? Lelaki dewasa. Maka bukan dusta. Bukan apa? Dusta. Katanya berbeda dengan dusta. Karena dusta itu tidak ada korina. Ya kalau dusta, ngapain dia kasih tanda-tanda bahwa dia dusta? Ya kan? Pasti dia sembunyikan. Terus? Majazi fil Qur'ani yufdi ila qawli bi anna Allah ta'ala mutajawwizun wa huwa la yuqala lahu ittifaqon. Alasan kedua, alasan mereka mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran ini. Yang kedua alasan mereka. Katanya menetapkan majas dalam Al-Quran akan mengantarkan kepada pendapat bahwa Allah itu bermajas. Allah itu apa? Bermajas, tidak hakikat. Paham katanya ini? Wah ini besar sekali ini. Maksudnya dengan alasan ini kita tidak akan mengatakan ada majas. Ya kan? Alasan pertama tadi saja sudah kita katakan tidak. Wah kalau dusta tidak boleh kita bilang bermajas. Ya kan? Alasan pertama tapi kan sudah dibantah tadi. Alasan kedua, kalau kita mengatakan ada majas dalam Al-Quran berarti Allah bermajas. Itu kan keharusannya kata mereka. Keharusannya. Dan dia tidak dikatakan untuk Allah sepakat itu. Tidak dikatakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak boleh sembarang berkata atas nama Allah. Terus. La yuqalu la wa huwa la yuqala lahu ittifaqan. Wa yujabu in dzalika wa yujabu an dzalika bi annahu ghairu lazimin. Li anna asma'allahi tauqifiyatu. Mayujab dan dijawab. Kan orang bilang tadi, kalau kita katakan ada majas dalam Al-Quran berarti Allah akan bermajas. Dijawab, hal itu tidak harus. Tidak harus kalau ada majas berarti Allah apa? Bermajas. Kan tidak harus. Paham kan? Karena kenapa? Karena nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tidak boleh kita tetapkan kecuali apa yang Allah tetapkan. Iya kan? Kalau Allah bilang Allah punya tangan, kita langsung bilang tangan. Kan kita tidak bilang apa? Nikmat. Ada paham? Kita tidak bilang kekuatan. Ketika Allah mengatakan dia punya wajah, kita kan langsung bilang apa? Allah punya wajah. Kita tidak bilang apa? Pahala. Paham? Ya kan kita langsung tetapkan apa yang Allah tetapkan. Jadi tidak mengharuskan kalau kita bilang ada majas Al-Quran, maka ayat-ayat sifat adalah majas. Tidak. Bahkan Masya Allah, di sana sebenarnya para ulama yang menetapkan majas, itu mereka katakan kecuali ayat sifat, karena semuanya hakikat. Yang mengatakan ada majas dalam Quran. Mereka mengatakan apa? Semua ada majas di Quran, ada majas di bahasa. Kecuali ayat sifat, semuanya apa? Hakikat. Kan selesai masalah kalau seperti itu. Selesai masalah kalau seperti itu. Terus. Terus. Wala itna huna. Fala yutla. Masih ada sebelumnya. Hilang. Fala yutlaku alaiha ila alaihi. Fala yutlaku alaihi ila bi'ithnin. Illa bi'ithnin. Tidak boleh diitlakan atas nama Allah kecuali dengan izin dari Allah. Kan tidak boleh berkata atas nama Allah. Karena Allah terkait dengan nama dan sifatnya perkara gaib bagi kita. Kita hanya boleh tetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan tidak ada izin di sini. Tidak ada izin untuk sembarang kita kasih nama Allah, kasih sifat Allah. Ya kan? Tidak ada izin. Terus. Itlaqo kalimati majazin ala
lafzi. Itu satu dia ya. Tersatukan ya, salah cetak juga ya. Iya. Kemudian inna itlaqo kalimat majaz, kemudian pengitlakan kata majaz ala lafzi, terus istimalatihi istilahun wal ma'ni wal ma'a wal ma'ani al istilahiyati la tudofu ila Allah ta'ala. Baik, Masya Allah. Pengitlakan kata majaz atas sebuah lafaz itu pada sebagian penggunaannya secara apa? Istilah. Anu paham kan? Misalnya kan kita bilang singa digunakan untuk lelaki dewasa, itu kan masalah istilah. Masalah apa? Istilah atas sebagian lafaz. Atas sebagian apa? Lafaz dalam sebagian penggunaannya. Wal ma'ani istilahiyah, dan makna istilahi tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kan? Makna istilah tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna istilah itu kita yang mengistilahkannya. Kita yang mengistilahkan. Tidak boleh kita sandarkan. Ini istilah sholat dimulai dari takbir. Nah, ada ucapan, ada perbuatan, diakhiri dengan salam. Tidak bisa kita katakan ini pengertian dari Allah. Tidak. Ini kan berdasarkan penelitian terhadap dalil. Ini yang diinginkan dengan sholat. Paham kan? Ini diinginkan dengan sholat. Istilah ulama kita tentang apa? Sholat. Tidak boleh kita bilang ini ucapan Allah ini, pengertian sholat ini. Tidak boleh, karena itu bukan wah. Ma waqa'a fi kalami ahlul bid'ah ahlil bid'ah min al-i'timadi alal majazi ala majazi fil nafyi sifatillahi ta'ala wa ta'wili al-umuri goibiyati. Baik. Asalib, alasan ketiga. Ini alasan ketiga, alasan mereka yang terakhir. Kenapa kita tidak mengatakan majaz? Ada. Paham kan? Alasan mereka menafikannya adalah apa yang ada dalam ucapan ahli bid'ah. Mereka bersandar dengan majaz dalam menafikan sifat-sifat Allah. Dalam menafikan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ta'wil perkara-perkara yang goib. Sebenarnya tidak begitu. Karena sebenarnya kesesatan Mu'tazilah bukan karena berpegang dengan majaz. Bukan. Karena keyakinannya memang salah. Paham kan? Contohnya ahli sunnah mengatakan majaz ada dalam Al-Quran. Mereka tidak ta'wil ayat sifat. Paham kan? Kesesatannya ahli bidah bukan karena dia berpegang dengan apa? Majaz. Akan disebutkan oleh penulis. Terus Haqqu annal inkaril majazi. Anna inkar. Wal haqqu annal inkarul majazi la yakfi fi fat'il fi qat'i niza'i wa tazarru'u ahli bid'ah bihi linafyi asifati aw ta'wiliha yufsiduhu alaihim wujuhun ukhra minal istidlali laisat hiya ibtolu al-qawli bil majazi. Baik. Kata beliau yang benarnya bahwasanya pengingkaran majaz itu tidak cukup untuk memutus perselisihan. Kita katakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, mereka tidak berhenti takwil. Paham kan? Walaupun kita bilang tidak ada majaz dalam Quran, mereka tetap takwil. Dipahami kan? Bukan itu pemutus perselisihan kita. Wa tadarru ahlil bid'ah bihi, dan ahlil bid'ah mereka menggunakannya linafil as-sifat, untuk menafikan sifat atau ta'wilnya, itu yufsiduhu alaihim wujuhun ukhra.
itu merusaknya atas mereka dari sisi yang lain. Minal istilalat, dari pendalilan. Laisat hiya ibtalul qaul bil majas. Bukan membatalkan pendapat akan adanya apa? Majas. Bukan. Itu hanya sekedar ini saja. Mereka kan hanya menampakkan ini majas, bukan hakikat. Sebenarnya ada keyakinan lainnya. Yaitu mereka ingin sebenarnya mensucikan Allah dari penyerupaan. Kan mereka berpikir kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti akan sama dengan tangannya kita. Sebenarnya begitu, Ji. Setelah itu mereka langsung katakan apa? Majas. Jadi ada keyakinan lain yang membuat mereka membesarkan apa? Majas. Anda bisa paham ini? Jadi kalau kita batalkan majas, tetap juga mereka katakan seperti itu. Karena mereka memang ingin mensucikan Allah. Paham kan? Lebih baik sekarang kita tetapkan itu majas ada. Majas ada dalam Quran. Tapi ayat sifat semuanya hakikat. Semuanya apa? Hakikat. Kan selesai masalah. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Selesai masalah sebenarnya. Wa ahammu dzalika Wa ahammu i'timadu al-qarinatil lafziyati. Baik. Yang paling pentingnya adalah kita bersandar dengan korina lafaz. Ya kan? Kalau ada lafaz bahwa itu yang diinginkan hakikat, kita katakan hakikat. Kalau ada lafaz yang diinginkan dengannya adalah majas, kita bilang majas. Ya kan? Contoh mudah lah kemarin kita contohkan. Ketika anak bilang ra'aitu asadan, apa yang saya maukan? Nah, ketika anak bilang begitu, ra'aitu asadan, saya mau apa? Singa. Kalau saya bilang ra'aitu asadan yarmi, laki-laki pemberani. Sebenarnya kita tetap katakan ada majas, tapi ia menunjukkan hakikat atau majas. Lihat apa? Korina. Kan selesai masalah sebenarnya. Terus Wuku'ul majazi fil Qur'ani kauku'ihi fil lugoti. ini pendapat ketiga. Kan ada 3 pendapat kan? Pendapat pertama tidak ada majas dalam Quran dan lugah. Pendapat kedua tidak ada majas dalam Al-Quran, ada dalam lugah. Sekarang pendapat ketiga. Tapi belum langsung jawab memang ya dari pendapat pertama dan kedua. Minal lugoti Minal lugah minal lugawiyina wan nuhati wal usuliyina wal fuqaha wal wal mufassirina wal muhaddithina wa ghairihim. Baik. Alhamdulillah. Al-Tali pendapat ketiga, adanya majas dalam Quran seperti adanya dalam logo. Nah, ini pendapat yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama kan tidak ada dalam logo, tidak ada dalam Al-Quran. Yang kedua ada dalam logo, tidak ada dalam Al-Quran. Kalau ini ada di logo, ada dalam Quran. Dia adalah pendapat mayoritas ahli bahasa dari kalangan nuha, nahwi, pendapat para ulama usul, pendapat fuqaha, pendapat mufassirin, pendapat muhaddits. Mayoritas semua dari semua kalangan. Dan selain mereka. Terus haka al-ijma'. Bahkan sebagian mereka menghikayatkan sepakat atas hal ini. Ada dalam Quran, ada dalam apa? Lugah. Arabi wa adatiha fi kalamiha. Karena majas itu bahasa Arab. Bahasanya orang Arab. Dan adatnya mereka menggunakannya dalam ucapan-ucapan mereka. Nazala Wal Qur'anu nazala bilugotiha wal lafziha wa alfatiha. Baik. Sementara Quran turun di atas bahasa Arab dan lafaz-lafaz Arab. Artinya kalau ada dalam bahasa Arab berarti ada dalam Quran.
majazi Majazu wa qad jaa majazu fil Qur'ani fi ayati katsirati kama tanwin. fi ayati katsiratin kama taqaddam. Ya, telah datang majaz dalam Quran pada ayat-ayat yang sangat banyak sebagaimana telah lewat. Terus, alhamdulillah, kayaknya bisa selesai ini ya. Lanjut. Lakinna hadha qawlu laysa ala itlaqihi fal majazu waqa'u fil Qur'ani ma ada al ayati allati tatahaddatsu anil tauhidi wa sifatillahi ta'ala Terus, wa akhbari al qiyamati wa mughayyibati al yaumil akhir. baik, sampai situ dulu. Akan tetapi kata beliau, pendapat ini tidak di atas itlaknya. Maksudnya tidak mutlak langsung kita bilang ada majaz dalam Quran sebagaimana ada dalam logo. Majaz ada dalam Al-Quran selain ayat sifat. Itu yang paling bagus. Majaz ada dalam Al-Quran selain ayat sifat. Allati tatahaddat anit tauhid wa sifatillah. Yang bercerita tentang tauhid dan sifat Allah. Wa akhbar al-qiyamah. Tentang berita-berita hari kiamat. Dan perkara-perkara gaib dari hari akhirat. Karena kita tidak tahu perkaranya kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Kadzikril jannati wan nari wa mithli dzalika aidan ma jaa fil Qur'ani wa sunnati anil makhluqati kasamai wal ardi wasyamsi wal qamari wan nujumi wal jabali wal jabali wal jibali. baik, alhamdulillah. Sudah dulu sampai situ? Terjemah dulu. Seperti penyebutan surga, neraka, ya, dan seperti juga apa yang datang dalam Al-Quran seperti penyebutan makhluk-makhluk seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung. Itu semuanya apa? Hakikat, bukan majaz. Bukan apa? Majaz. Terus Kobi. Fakullu Lilu. Kobilah. Min. Kobili. Fakullu min kobilil hakikoti. Semuanya itu dari bentuk hakikat, bukan majaz. Wala Yadkhulu. Tidak masuk padanya ta'wil. Yajri. Wala yajri fiha Fihi. Wala yajri fihi majazun. Tidak berlaku padanya majaz. Wala yalzamu minal isbati al majazi fil Qur'ani wuku'uhu fi ayati as-sifati wala fi ayati al-umuri al-lugati goyibiyati. Baik. Alhamdulillah. Dan tidak harus menetapkan akan adanya majaz dalam Al-Quran, adanya dalam ayat sifat. Tidak harus. Ketika kita bilang ada majaz di Quran, tidak harus kita bilang ayat sifat adalah berarti apa? Majaz. Bahkan tidak harus kita bilang Al-Quran semuanya majaz. Kan tidak harus begitu. Ya majaz kalau ada penggunaannya selain dari hakiko. Bukan semuanya. Sebagaimana asalnya kalam kan hakiko. Kan asalnya kalam adalah apa? Hakiko. Kita bisa katakan majaz kapan? Kalau ada korina. Jadi tidak mengharuskan kita ada majaz. Langsung kita bilang semua Quran adalah apa? Majaz. Bukan. Tidak mengharuskan begitu. Jadi maksudnya lazimul qaul laisa bil qaul.
keharusan dari ucapan itu bukan berarti itu ucapan selanjutnya. Ya, tidak harus seperti itu. Ya, seperti adanya di ayat-ayat sifat atau adanya tidak pula di ayat-ayat terkait dengan perkara gaib. Terus إذ يمكن إثبات صفاتullah ta'ala ala haqiqatiha wujuhiha allaiki billahi ta'ala. Karena mungkin kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di atas hakikatnya dan sesuai dengan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus bil ghaibiyati wa itsbatu al majazi fima adaha. Baik, saya kira adama. Baik, dan menetapkan demikian pula apa yang terkait dengan perkara-perkara gaib. Demikian pula apa yang terkait dengan perkara-perkara gaib dan penetapan majaz pada yang selainnya. Karena terus anna isbatal majazi la yadda lahu la budda lahu min qarinatin lafziyati tasarrufa tusrifu al-lafdhu an ma'nahu al-haqiqi ila maknahu sudah pas tadi. Majazi. Wa hadhihi qarinatu inda ahli sunnati muntafiyatun an ayati sifati wal umuril ghaibiyati. Masya Allah. Iya, karena menetapkan majaz harus ada koordinat secara lafaz yang memalingkan lafaz dari makna hakiki ke makna apa? Majazi. Dan koordinat ini di sisi ahli sunnah tidak ada dalam ayat-ayat sifat dan tidak ada dalam perkara-perkara apa? Gaib. Ini sebenarnya bagus, rapi yang beliau katakan ini diatur pendapatnya, tapi lebih luas daripada sarannya yang sebelumnya yang tidak dihilangkan. Karena syarat yang dihilangkan banyak sekali penyebutan penukilan yang tidak ada di antum. Ini kan qala Ibnu Rajab man angkarul majaz minal ulama faqad yunkiru ini. Itu di sini banyak penukilannya. Jadi di situ dari sisi urutan pendapat beliau urut 1 2 3 bagus, tapi banyak sekali yang dihilangkan juga. Kalau dilihat dari cetakan yang lama banyak dihilangkan. Bagus kayaknya kita baca juga nanti. Biar antum tahu. Ini yang dicetakan lama. Atau saya baca memang ya. Dengan cepat. Dia kan belum bilang. Wa'alam. Ketahuilah. Anna taksimal kalam ila hakikatin wa majazin. Wal masyhur indal mutaakhirin. Ini kan langsung enak. Bagusnya. Ya kan. Ketahuilah. Bahasa pembagian kalam ke hakikat dan majaz. Itu yang masyhur di sisi kalangan orang-orang belakangan. Setelah munculnya ahli kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah. Bang, tidak dikenal ini majaz dan hakikat di kalangan salaf. Artinya ini istilah muhdath. Istilah majaz dan hakikat ini istilah apa? Bid'ah memang. Paham kan? Tidak dikenal dari kalangan salaf. Tidak dikenal di kalangan apa? Salaf. Fil Quran, apakah di Quran atau selainnya? Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi bukuil majaz fil Quran. Dan telah berselisih orang ahli ilm akan adanya majaz dalam Al-Quran. Faminhum man dhahaba ila annahu la majaza fil Quran. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Quran. Wa qaulu Daud ad-Dhahiri wa ibnihi Abi Bakar. Dia adalah pendapatnya Daud ad-Dhahiri dan anaknya Abu Bakar, yaitu anaknya Daud ad-Dhahiri. Wa nusiba ila Ibnu Quwaiz min Dat minal Malikiyah. Dan disandarkan kepada Ibnu Quwaiz bin Dat dari Malikiyah. Wa Ibnul Qas minas Syafi'iyah. Ibnul Qas dari Syafi'iyah. Wa nasarahu Ibnu Taimiyah, tadi ada ini, dan ditolong dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah min ba'dihi, dan dari setelah Ibnu Taimiyah adalah Ibnul Qayyim. Wa ka'anna, ini yang tidak ada tadi, wa ka'anna mustaniduhum fi dzalika, bahwasannya dan sepertinya
Kenapa mereka bisa mengingkarinya? Sepertinya penyandaran mereka dalam hal itu adalah ma waqa'a fi kalami ahlil bidah. Itu karena adanya ucapan ahlil bidah minat tadarru' dari berupa apa? Menjadikan dia sebagai tadarru' sebagai pengantar untuknya ila nafi sifatillah, untuk menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'wilil umuril ghaibiyah, dan ta'wil perkara-perkara apa? Gaib. Ini salahnya mereka. Walihada ad-dawa Ibnul Qayyim togutan. Oleh karena itu majaz ini dimasukkan Ibnul Qayyim sebagai togut. Keras. Ibnul Qayyim menganggap majaz itu adalah apa? Togut yang diibadahi oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Dia sembah sedikit-sedikit majaz, sedikit-sedikit apa? Majaz. Itulah dia Ibnul Qayyim mengatakan ini majaznya mereka. Ini adalah togut, sembahan mereka. Faqal Ibnul Qayyim berkata, ini penukilan tidak ada di situ. Ini kan penukilannya. Ada di sini, ada cetakan lama, itu lebih bagus kan, lebih asli. Ya, kalau ini kan langsung dikuatkan. Ini yang beliau katakan. Kata Ibnul Qayyim, faslun fi kasri toghutil ladzi wada'atul Jahmiyah. Fasal dalam menghancurkan togut yang diletakkan oleh orang-orang Jahmiyah. Li ta'tili haqaiqil asma'i was sifat. Untuk menolak hakikat nama dan sifat Allah. Wa toghutul majaz. Yaitu togut apa? Togut apa? Majaz. Wal haqqu, tapi belum bilang yang benarnya, anna tadarru ahlil bidah bil majaz, bahwasanya ahlul bidah menjadikan majaz sebagai wasilah li nafi sifat, untuk menafikan sifat, yufsidu alaihim wujuhun ukhra. Ini tadi ada merusak mereka dari sisi yang lain, minal istidlal, dari pendalilan yang salah, laisat min bitolil qalbil majaz, bukan dengan membatalkan ucapan dengan majaz. Wadahaba jumhur min ahlil ilm, dan mayoritas ahlil ilm berpendapat ila anna wukul majaz fil Quran, bahwasanya ada majaz dalam Quran, kawukui fil logoh, seperti adanya dalam bahasa. Wa nasarahu Ibn Hazm, ini yang dikuatkan oleh Ibn Hazm. Dia selisih Daud ad-Dohiri, sama-sama orang Dohiriyah. Ini yang tidak ada di cetakan tadi. Ya, ini yang tidak ada di cetakan tadi. Iya. Wal Amudi, dikuatkan oleh Amudi, ulama usul. Kan tadi kan di situ kan dikuatkan oleh ahli usul. Ini dia Al-Amudi. Wa Syaukani, ulama fikih. Wasadallu bi wuqu'i fi ayatin katsirah. Mereka berdalil dengan hal tersebut adanya di ayat-ayat yang sangat banyak. Tadi kan cuma bilang begitu. Ayatnya mana? Bercukupkan dengan apa yang telah lewat. Kalau di sini dicetakan lama, belum sebutkan ayatnya. Kekauli seperti firman Allah Ta'ala, ya, au ja'a ahadum minkum minal ghaib, atau salah seorang kalian datang dari tempat yang rendah. Kan begitu artinya ghaib kan? Tapi yang diinginkan dengan apa di sini? Kotorannya yang keluar dari seorang manusia. Ada kan majaz namanya? Iya, ada. Fa inna ma'nal hakiki lilafdil ghaib, karena makna hakiki, makna yang sebenarnya untuk lafaz ghaib, al-makan munkhafid minal ard, tempat yang rendah dari tanah, dari bumi. Alladzi yuqsadu biha yuqsadu liqadail hajah, yang dimaksudkan untuk buang air. Raghbatan fit tasattur, karena mengharapkan senang untuk ditutup, dilindungi. Wa hadza ghairu murad qat'an. Ini tentunya bukan yang diinginkan. Tentunya bukan tanah yang rendah yang diinginkan, tapi apa? Buang air. Kenapa? Li'anna mujarradul maji' min makani dzalikal maudi, min dzalikal maudi, karena sekedar datang dari tempat yang rendah, laisa bihadas. Itu kan bukan apa? Bukan hadas. Ya, yujibut tahara, yang mewajibkan kita apa? Bertahara. Fata'ayyana hamduhu alal ma'nal majazi. Maka sini kita bawa ke makna apa? Majaz. Berarti ada majaz dalam Al-Quran. Wahwal kharij minal insan, yaitu yang keluar dari seorang. Wal adhar fi hadil mas'alah wa tafsir. Ini yang ada di situ tadi. Yang nampaknya dalam masalah ini dirinci. Bahwa dia adalah anal majaz waqi'un fil Quran. Ini tadi ada. Bahasanya majaz ada dalam Al-Quran. Ma ada ayat sifat. Selain ayat sifat. Wa qaulu Syafi'i. Ini yang ada di situ tadi. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Wa illam yusammihi majaza, walaupun beliau tidak menamakan apa? Majaz. Wa qaulul Khatib al-Baghdadi, tidak ada tadi. Ini adalah pendapatnya Al-Khatib al-Baghdadi. Wa la'alla dzalika huwa murad man qala min ahli sunnah bi wuqu'il majaz fil Qur'an.
Dan mungkin ini yang diinginkan dengan ahli sunnah dari yang berpendapat adanya majaz dalam Al-Quran. Wadhalika annahu la yalzamu min itsbatil majaz. Ini baru potong sebagian tadi. Ya, tapi kurang. Berarti kurang, bukan yang cetakan lama yang kurang ya. Sebenarnya yang kurang adalah cetakan yang baru. Sudah banyak belum hapus, mungkin belum memandang, tidak perlu disebutkan siapa yang berpendapat. Kalau di sini disebutkan siapa yang berpendapat. Ya. Kata beliau, itu tidak mengharuskan akan menetapkan wajah majaz dalam Al-Quran, maksudnya dalam ayat-ayat apa? Sifat. Yumkinu itsbatu sifatillahi ta'ala ala haqiqatiha wa wajhil laik bihi billahi ta'ala. Ini ada tadi di situ. Karena mungkin kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di atas hakikatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Wa naful majaz anha, dan menafikan majaz dari ayat-ayat sifat. Wa itsbatul majaz bima adaha, dan kita tetapkan majaz pada selainnya. Qauli ta'ala, seperti contoh lagi firman Allah taala, was'alil qaryata, tanyalah kepada desa itu. Ini apa namanya ini? Majaz kan tidak mungkin ditanya kepada apa? Bangunan. Pasti ditanya kepada siapa? Orangnya. Wa qaulu ta'ala jidaron yuridu ayyan qadda, jidar ingin jatuh. Wa qaulu ta'ala waqfit lahum janahadul. Nah, ini juga ayat yang tidak ada sebelumnya kan? Waqfit lahum janahadul, rendahkan kepada kedua orang tuamu ya sayap kerendahan. Kan memangnya orang punya sayap? Kan tidak ada. Ini berarti apa ini? Majaz. Ini adalah majaz. Wa ghairi dzalik, dan selainnya dari ayat-ayat. Li'anna itsbatal majaz labudda lahu min qarinatin. Ini ada tadi. Di situ langsung potongannya. Jadi potongannya banyak sekali dipotong. Tidak disebutkan ayat-ayatnya. Dicetakan baru. Tidak disebutkan ayat-ayatnya. Dicetakan baru. Kata beliau, karena menetapkan majaz harus ada qarinah. Memalingkan lafaz dari maknanya hakiki ke maknanya yang majaz. Wa hadhil qarinah inda ahli sunnati muntafiyatun an ayati sifat. Qarinah ini di sisi ahli sunnah tidak ada dalam ayat sifat. Sampai situ kan tadi. Setelahnya kita masih ada lagi tambah. Walladhi yadhhar anna munkiril majaz ta'ifatan. Yang nampak bahwa yang mengingkari majaz ada dua kelompok. Ta'ifatun taro anna uslub min asalib Arab. Sekelompok dari mereka ada mengatakan itu bukan majaz, tapi itu adalah uslub, cara dari cara orang Arab mentakbirkan sesuatu. Itu kata mereka. Tapi qauli ta'ala was'alil qaryah, pada firman Allah was'alil qaryah, ba'duhum yaqul innahu majaz. Sebagian mereka akan mengatakan apa? Majaz. Fa'atlaqa al-mahal wa urida bil hal. Diitlakkan tempat, tapi yang diinginkan adalah yang tinggal di tempat itu. Paham? Kan gini, was'alil qaryah, tanya kepada tempat itu, kan begitu. Digunakan tempat, tapi yang diinginkan apa? Yang tinggal di tempat itu. Yang tinggal di tempat itu. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka bilang innahu dipal mudhaf, yaitu ahal. Dihilangkan mudhaf itu ahal, wa uqimal mudhaf ilai maqamah, dan mudhaf nilai menduduki kedudukannya, yaitu al-qaryati. Ya. Wa hada uslub min asalib lughah ma'ruf. Ini uslub dari uslub bahasa, kan bisa kan? Dihilangkan mudhaf nilainya menduduki. Ini uslub bahasa. Itu bagi yang mengatakan tidak ada majaz, mereka bilang ini adalah apa? Uslub dari uslub bahasa Arab. Iya, wataro annahu lam yurid fil Qur'an lam yarid fil Qur'an lafdun musta'mal fi ghairi mawdu'il asli. Enggak. Wal khilaf ma haula lafzi. Kata Syekh, perselisihan kita berarti bersama mereka ini yang berpendapat pertama ini adalah khilaf apa? Lafzi. Khilaf saja apa? Dalam hal mentakbirnya. Karena mereka bilang tidak ada majaz. Kalau ada, itu uslub. Sementara yang pertama bilang ada majaz. Paham kan? Khilafnya hanya sekedar apa? Lafzi. Karena beda dalam ini ada mudhaf yang dihilangkan, kemudian mudhaf nilai menduduki. Perselisihan kita sama mereka adalah perselisihan secara apa? Lafaz saja. Wa ta'ifatu tsaniyah, sekelompok kedua, tungkiru haqiqatal majaz. Dia mengingkari hakikat adanya majaz memang dari asal. Iya. Wataro, dan dia memandang, yaitu kelompok ini, annahu lam yarid fil Qur'ani lafdun musta'mal fi ghairi mawdu'ihil asli. Tidak ada datang dalam Al-Quran lafaz yang digunakan pada selain peletakannya yang asli. Walikila ma'aha ulai hakiki.
perselisihan bersama mereka ini perselisihan yang sebenarnya, karena kita bilang ada, sementara mereka bilang apa? Tidak ada sama sekali. Wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara yang sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, man angkarul majaz minal ulama faqad yunkiru itlaqa ismul majaz. Siapa yang mengingkari majaz dari para ulama, maka dia mengingkari penggunaan nama majaz. Li'alla yuhim hadal makna fasid, supaya tidak mengesankan makna yang rusak. Karena ketika dibilang majaz terkesan apa? Oh, nama Allah juga apa? Majaz. Jadi orang mengingkarinya untuk menutup itu. Paham ini? Untuk menutup itu kesimpulannya. Wa yasiru dari'atan liman yuridu jar haqaiqis alkitab wa sunnah wa matlulatiha, dan akan menjadi pengantar bagi orang yang ingin menentang hakikat kitab dan sunnah dan kandungannya. Ini kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wa yaqul, dan beliau juga berkata, ghalib man takallama bil haqiqati wal majaz humul mu'tazilah. Jauhi memang itu. Kebanyakan yang berbicara tentang hakikat dan majaz, mereka adalah siapa? Mu'tazilah. Wa nahwihim min ahli bidah, dan semisal mereka dari ahli bidah. Memang tujuan dasar mereka adalah berbicara dengan itu untuk menolak nama dan sifat dengan berdalil apa? Majaz, karena kerusakan mereka. Wa tatarraku bidzalika ila tahrifil kalim an mawadihi, itu mengantarkan mereka kepada memalingkan kalimat dari tempat-tempatnya. Fayamtani minat tasmiyati bil majaz, maka mereka pun ulama sunnah tidak menamakan itu dengan apa? Majaz. Wa yaj'alu jami'al alfat haqiqah, dan mereka menjadikan seluruh lafaz itu adalah apa? Hakikat. Wa yaqulu aidan, Ibnu Rajab juga berkata, al-lafdu lafaz in dalla binafsihi fa haqiqah lidzalikal makna. Lafaz kalau dia diri lafaz itu sudah menunjukkan atas maknanya, maka hakikat untuk makna itu. Au dalla bi qarinatin, atau menunjukkan makna itu dengan qarina, fadalalatu bil qarinati haqiqah, maka penunjukannya dengan qarina itu juga namanya apa? Haqiqah. Lil makna al-akhar, untuk makna yang lain. Fa haqiqatun fil halain, maka dia hakikat pada dua keadaan. Antum paham ucapan Ibnu Rajab ini? Maksudnya gini. Ketika anak bilang begini, ra'aitu asadan, apa yang anda maksud? Singa. Hakikat? Hakikat. Kalau saya bilang begini, ra'aitu asadan yarmi, apa yang diinginkan? Lelaki pemberani. Hakikat atau majaz? Hakikat. Bukan. Menurut mereka mengingkari itu hakikat. Kenapa? Hakikat karena ada korina. Paham maksudnya Ibnu Rajab? Jadi dua-duanya mereka bilang yang mengingkari itu akan ada majaz, adanya majaz. Dua-duanya adalah apa? Hakikat. Kalau mengatakan adanya majaz, yang pertama hakikat, yang kedua apa? Majaz. Bagi yang mengatakan tidak ada majaz, dia akan mengatakan semuanya apa? Hakikat. Atau paham maksudnya? Yang pertama hakikat yang sebenarnya, yang kedua hakikat karena ada korina. Paham maksudnya Ibnu Rajab? Ini sebenarnya lebih banyak ya penukilannya daripada yang itu. Berarti diringkas, ya kan? Cuman di sini tidak diatur pendapat pertama, pendapat kedua, dan pendapat ketiga. Tapi dari sisi penukilan di sini lebih luas. Yang cetakan lama lebih luas daripada cetakan yang baru. Tapi al-muhim, alhamdulillah, tugasnya Dimas juga sudah selesai. Masya Allah. Tinggal berikutnya lagi.